Shalom. Shalom. Selamat siang. Oke. Sebelumnya saya akan memulai khotbah ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Dahsyat luar biasa ya. Kalau di dalam Tuhan tidak ada yang luar biasa. Amin. Oke. Langsung saja saya akan membawa tema khotbah pada hari ini tentang struktur gereja dan pola kepemimpinan. Ya. Salam damai dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan tentang struktur gereja dan pola kepemimpinan dalam tubuh Kristus. Struktur gereja dan kepemimpinan adalah dua aspek penting yang memastikan jemaat dapat bertumbuh dalam iman dan melayani dengan efektif. Mari kita buka Alkitab di Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai 12. Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Oke. Yang sudah ketemu boleh bilang amin. Amin. Oke. Biar saja saya yang bacakan. Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, Paulus menulis, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Oke. Yang pertama, struktur gereja. Kita mulai dari struktur gereja terlebih dahulu, Bapak Ibu. Struktur gereja yang biasanya kebanyakan, tetapi tidak semua, gembala di dalam gereja memperhatikan secara signifikan. Karena bagi gembala-gembala pemula, lebih tepatnya, berpikir struktur itu tidak terlalu penting. Padahal itu adalah sebagai fondasinya gereja. Ya, fondasi dasarnya gereja. Kenapa? Karena di mana ada struktur berarti semua sudah tersusun dengan baik. Baik itu pemimpinnya, pengerjanya, pelayan altar, dan hal-hal lainnya sudah tersusun dengan baik. Tetapi sayangnya beberapa gembala atau pemimpin yang ada di dalam gereja kurang memperhatikan hal tersebut, sehingga struktur itu lebih tepatnya sering dikesampingkan. Padahal itu adalah menjadi sebuah tangga menuju gereja yang sukses, gereja yang membawa kebenaran firman Tuhan secara luar biasa. Oke? Kita lihat yang pertama, Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Pertama dan terutama kita harus mengingat bahwa Yesus Kristus itu adalah kepala gereja. Oke? Dalam Efesus 1 ayat yang ke-20 sampai 23, Rasul Paulus menulis, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itu adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yesus Kristus itu adalah sumber otoritas yang tertinggi. Dan semua struktur serta kepemimpinan gereja itu harus berakar pada ajaran dan teladannya. Kalau gembala bilang, saya mencerminkan karakter saya, diri saya sebagai gembala dari Yesus Kristus. Padahal Yesus Kristus itu adalah salah satu tokoh yang sangat-sangat mementingkan struktur. Kenapa Bapak Ibu mementingkan struktur? Karena Yesus Kristus ketika memilih ke-12 muridnya apakah sembarangan? Hanya comot sana comot sini? Enggak dong, ya kan? Contohnya, saya sebagai pemimpin di dalam sebuah organisasi memilih Suryanto, Riki, Kapreti secara sembarangan tanpa ada background yang saya cek terlebih dahulu, tanpa saya tahu karakter mentalitas dari ketiga kandidat yang untuk masuk dalam perusahaan saya atau organisasi saya. Artinya struktur itu harus jelas seperti itu. Kemudian Yesus, kenapa dibilang Yesus adalah sebuah otoritas yang tertinggi? Karena dia mau Yesus mau dia sebagai pemimpin itu menjadi contoh bagi anggota-anggotanya di bawah, yang tentunya yang sudah dia pilih sesuai struktur yang sudah dia buat. Gitu. Kemudian yang kedua, fungsi dan peran dalam tubuh Kristus.
Gereja adalah tubuh Kristus dan setiap anggota itu memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Ya, kembali lagi saya tekankan, gereja adalah tubuh Kristus dan setiap anggota itu memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Seperti yang kita lihat di dalam gereja, Bapak Ibu, ketika struktur itu sudah terdata dengan baik, tersusun dengan baik secara signifikan, maka semua anggota-anggota yang ada di dalam tersebut akan mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda-beda dan terdata secara jelas. Artinya mereka mampu melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Jangan sampai contoh petugas A, petugas B, petugas C, petugas A melakukan petugas B, petugas B melakukan petugas C. Artinya miss kan, tidak melakukan tugas dan tanggung jawab mereka yang harusnya mereka lakukan. Karena apa? Karena tidak ada struktur yang jelas. Karena tidak ada pendelegasian tugas yang jelas dari pemimpinnya. Nah, maka itu saya tegaskan kembali di awal pertama pembukaan saya bicarakan tadi, bahwa pola kepemimpinan dan struktur gereja itu merupakan aspek yang penting, berkesinambungan, tidak bisa dipisahkan. Bisa dibilang, oh gak apa-apa pola kepemimpinan yang bagus tapi tidak ada struktur. No, tidak bisa. Ada struktur gereja tapi tidak ada pola kepemimpinan yang bagus. Tidak bisa. Harus dua-duanya, tidak bisa dipisahkan. Oke? Kemudian kita lihat kembali ke poin yang ketiga, ya, kepemimpinan yang melayani. Ya, Yesus mengajarkan para murid tentang kepemimpinan yang melayani. Jadi kepemimpinan dalam gereja itu harus didasari oleh semangat pelayanan, bukan kekuasaan. Para pemimpin dipanggil untuk melayani jemaat dengan rendah hati dan penuh kasih. Oke? Jadi baik itu pemimpin, baik itu anggota, pekerja dan lain-lain yang ada di dalam struktur tersebut harus mempunyai hati yang rendah hati dan kasih. Mau punya komitmen untuk melayani. Karena bagaimanapun struktur yang sudah dibuat secara bagus, secara detail, secara lengkap, tetapi jika anggota dan sumber daya manusianya yang tidak punya komitmen yang baik, maka tidak akan terjalankan struktur tersebut. Maka perlu dan pentingnya sekali rendah hati dan kasih. Oke? Kemudian masuk ke poin yang keempat, struktural gereja yang teratur, ya. Seperti dalam Efesus pasal 4 ayat yang 11 sampai ke 12 tadi kita lihat lagi bahwa, ya, dan ialah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya Bapak Ibu, struktural gereja yang teratur itu struktur yang tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan apa yang dia harus lakukan oleh anggota-anggota tersebut. Jadi struktur gereja yang baik memungkinkan setiap anggota berfungsi secara maksimal. Ya, kita melihat contoh bagaimana gereja awal memilih diaken untuk menangani pelayanan-pelayanan sosial, ya kan? Bagaimana pelayan-pelayan altar dipilih untuk bisa memberikan yang terbaik dalam performance-nya untuk Tuhan, gitu. Saya ambil ilustrasi seperti yang kita lihat ownernya BCA, The Hartono Brothers. Ya pasti teman-teman tahu ya, yang mungkin punya ATM BCA, siapa tahu ownernya, ya, The Hartono Brothers. Kenapa BCA, Bank Sentral Asia itu kenapa sampai mempunyai perusahaan yang sangat begitu besar, cabangnya di mana-mana bahkan sampai ke Asia Tenggara? Karena The Hartono Brothers, the ownernya itu, pemimpinnya, dia mempunyai struktur yang jelas dalam perusahaannya, dalam organisasinya, internalnya, sehingga apapun yang terjadi di dalam internal pekerjaan perusahaan, The Hartono Brothers can handle, gitu, bisa mengatasi itu kemudian. Dan begitu juga pola kepemimpinan dari si owner The Hartono Brothers ini mempunyai pola kepemimpinan yang bagus, sehingga anak buah yang dipercayakan oleh beliau itu bisa menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi itu berkesinambungan Bapak Ibu. Jadi struktur gereja dan pola kepemimpinan itu merupakan dua aspek yang sangat penting dan menentukan bagaimana sistem gereja berjalan di dalam, dan menentukan bagaimana kedepannya pencapaian visi misi tujuan yang
diharapkan oleh pemimpin dan juga anggota-anggotanya. Oke. Kemudian di poin yang kelima, tantangan dan solusi dalam kepemimpinan gereja. Kita juga tidak bisa secara eksplisit bilang bahwa gembala harus benar-benar menjadi contoh yang perfect 100% sebagai pemimpin. Harus mempunyai pola kepemimpinan yang sangat-sangat perfect, tidak boleh ada cacat kurang. No, kita juga harus menganggap gembala adalah juga manusia, mempunyai kekurangan, mempunyai keterbatasan. Maka dari itu ada tantangan dan juga ada solusi bagi kepemimpinan gereja. Gitu. Bukan hanya untuk gembala, tetapi juga untuk pemimpin yang di bawah gembala juga, anggota-anggotanya. Karena bagaimanapun pemimpin adalah role model bawahannya, role model pengajarnya, role model pelayannya, ya. Kepemimpinan gereja juga menghadapi berbagai tantangan termasuk perpecahan, penyalahgunaan otoritas, bahkan krisis moral, ya, krisis moral. Nah, solusinya terletak pada satu, ketaatan kepada firman Tuhan, memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan itu berdasarkan Alkitab. Nah, yang kedua, akuntabilitas. Pemimpin itu harus memiliki akuntabilitas kepada jemaat dan sesama pemimpin, bahkan juga di bawah gembala atau anggota-anggota dan pekerjanya. Kemudian kehidupan doa, memiliki kehidupan doa yang kuat untuk memohon bimbingan dan hikmat dari Tuhan. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu, bahwa struktur gereja dan pola kepemimpinan adalah kesinambungan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dua aspek tersebut itu menentukan bagaimana gereja tersebut mempunyai karakter yang bagus atau tidak. Itu sangat menentukan. Jadi pentingnya sekali struktur itu dibuat secara fakta, secara real, secara detail, secara lengkap. Jadi apapun yang dilakukan oleh para anggota di dalam gereja, mengerti apa tugas dan tanggung jawab mereka. Tidak lempar sana, tidak lempar sini, bahkan lebih kacaunya lagi menyalahkan pemimpin. Tidak boleh juga seperti itu. Dan kemudian juga harus mau dikritik, diberikan solusi, kemudian penyelesaian konflik dan lain-lain sebagainya macamnya. Oke, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, marilah kita terus berpegang pada prinsip-prinsip Alkitabiah ini dalam membangun dan memimpin gereja. Dengan menempatkan Yesus sebagai kepala, melayani dengan kasih dan bekerja dalam kesatuan, kita dapat menjadi gereja yang hidup, kuat, dan berdampak bagi dunia. Mari kita selalu merujuk kepada Allah dan merujuk pada Alkitab dalam mengatur struktur gereja dan pola kepemimpinan kita. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa gereja kita itu berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, memperlengkapi umatnya dan menjadi terang bagi dunia. Semoga Tuhan memberkati khotbah hari ini kepada teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.